Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong ketua kelas disiapkan dulu, kita berdoa. Siap. Berdoa mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih happy? Masih semangat? Coba tolong gambarkan emosi atau perasaan kalian pada hari ini kalau diibaratkan dengan emoticon di papan tulis ini. Kira-kira kalian merasa seperti apa hari ini? Happy? Happy kok tapi mukanya bete ya? Happy tapi mukanya ada yang galau. Beneran happy? Happy, yaudah harus semangat ya. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Abieza? Anggun Bella? Anes? Anissa Aura? Anissa Safitri? Asifa? Bella Amelia? Chelsea? Dea Ayu? Desvira? Ella? Febi Ayu? Felita? Ada Felita? Oke. Fiska? Fitria? Melda? Deandra? Raka? Muhammad Dafa? Oke. Lulu? Marcella? Revi? Siva? Oke, masuk semua ya hari ini? Oke, sebelum memasuki kegiatan belajar, materi berikutnya kita akan melaksanakan apa ini? Menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan nilai nasionalisme terhadap tanah air. Oke, Ibu minta tolong satu orang perwakilan untuk Melda, silakan dipandu untuk dirijennya ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo. Oke, belum ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tolong teman-temannya untuk berdiri. Ayo, silakan dihitung. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. I'm not gonna lie, I use Grammarly every time I... Oke. Sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Mapel apa kita? Pengolahan hasil nabati. Kita akan membuat apa? Roti manis. Nah, di sini ada beberapa siswa yang itu ya, hari ini. Yang ada yang dispen. Terus juga ada yang piket roti. Ya. Nah, kita akan belajar mengenai pengolahan hasil nabati. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajarannya ini? Iya. Jadi di sini ada tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama itu apa? Menerapkan teknik pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati. Yang kedua apa? Yang ketiga ada apa? Menerapkan teknik pengendalian proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode dengan Oke. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya itu apa, ya. Dari ketiga komponen ini kita harus paham dulu. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya untuk apa? Kita, peserta didik, dapat melakukan pemilihan dan suaranya kurang terdengar ya. Coba Ibu minta satu orang yang bisa bantu Ibu. Siapa? Silakan tunjuk tangan. Oke, Lulu, silakan. Peserta didik dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku. Iya. Hasil tambahan untuk proses produksi pengolahan nabati. Oke. Terima kasih, Lulu. Sudah? Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita akan mengulas kembali, ya. Mengulas kembali tentang apa? Materi sebelumnya. Pembuatan roti manis. Nah, kemarin yang piket hari kemarin siapa? Tunjuk tangan. Piket roti. Oke, berempat ya, ada 4 siswa. Kemarin itu membuat roti berapa banyak? 1 kilo. Dalam 1 kilo itu mendapatkan berapa pieces? Coba Ibu tidak terdengar, berapa? 67 pieces. 1 kilo mendapatkan 67 pieces. 67 pieces itu berapa ukurannya? 50 gram. 50 gram dalam 1 kilo. 30 gram. Itu kalau 30 gram itu mendapatkan 67 pieces. Itu sudah pasti atau bisa berubah-ubah? Bisa berubah-ubah. Ada nggak di kelompok yang lain yang sudah membuat roti dalam ukuran yang sama 1 kilo tapi menghasilkan di bawah dari 67? Ada? Silakan tunjuk tangan. Berapa jumlahnya? Dapat berapa kemarin?
62. Kurang ya, berarti maksimal itu kalau misalkan 1 kilo dibagi 30 pieces, maksimal dapatnya 67. Ini temannya ada yang dapat 62. Ada lagi yang di atasnya atau lebih kurang? Tidak ada? Oke, berarti kita masih dapat rata-rata di angka 60-an ya. Dari praktik kemarin, kira-kira ada nggak sih kendala yang terjadi pada saat proses pembuatan roti? Ada? Kendala apa biasanya yang sering terjadi? Overproofing. Overproofing itu biasanya disebabkan karena apa? Karena apa? Jawabnya rame-rame. Coba satu aja tunjuk tangan. Yuk. Tias, gimana? Katanya tadi kendala dari kelompok ini disebabkan karena overproofing. Nah, overproofing itu biasanya disebabkan karena apa? Karena apa? Malu-malu jawabnya. Karena apa? Karena apa? Karena suhu. Proses fermentasi itu berpengaruh terhadap pengembangan pada roti. Jadi kita harus tahu temperaturnya itu berapa. Kalau misalkan kita menggunakan suhunya berapa, disesuaikan juga lama fermentasinya. Kalau kita misalkan telat 5 menit atau 10 menit, bahkan 15 menit, itu bisa menyebabkan apa? Overproofing. Overproofing itu nanti akan berpengaruh terhadap tekstur. Kemudian terhadap apa lagi selain tekstur? Terhadap bentuk, terus terhadap apa lagi? Warna. Warna berpengaruh nggak? Warna kan dimasukkan pada saat kita mengoven. Apa? Selain itu? Ada satu lagi. Rasa. Biasanya terhadap rasa atau tekstur. Tekstur itu berpengaruh terhadap overproofing ya. Kalau misalkan rotinya overproofing, pasti kan ukurannya lebih besar. Kira-kira rasanya, moistnya, kelembutannya berpengaruh nggak? Berpengaruh ya. Nanti ukurannya besar, nanti pada saat sudah didiamkan beberapa menit, itu akan apa? Mengecil ukurannya. Dia akan mengempis, jadi cantiknya di awal saja. Ya. Oke. Masih semangat? Masih harus semangat dong. Oke, sebelumnya kita sudah pernah memasuki kesepakatan kelas belum? Sudah ada kesepakatan kelas? Oke, masih diingat? Masih tertib semuanya? Coba supaya kita bisa mengingat kembali, Ibu minta tolong satu siswa tolong dibacakan kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas 1 on time, 2 berpakaian rapi dan menggunakan atribut lengkap, 3 kuku dan rambut tidak boleh panjang, 4 dilarang bermain HP dan makan pada saat KBM. Oke, di sini dari poin pertama, apakah sudah ditaati semua? Sudah tepat waktu? Bagus. Kemudian berpakaian rapi dan menggunakan atribut yang lengkap? Sudah rapi? Ada yang pakaiannya tidak dimasukkan? Biasanya laki-laki ini. Coba lihat dulu. Oke, sudah rapi, sudah ganteng ya. Terus yang ketiga, kuku dan rambut harus pendek. Coba lihat, periksa. Teman kanan kirinya, kukunya rapi? Bersih semua, tidak ada yang panjang? Oke, kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi kalau kalian untuk kebersihan pribadi saja tidak dijaga, bagaimana bisa menjaga kualitas dari produk ya? Kalau kita anak APHP itu erat kaitannya dengan membuat produk ya. Dengan membuat produk. Jadi kita harus apa? Yang pertama, harus bersih dulu. Kira-kira kalau misalkan kamu, siapa namanya? Anissa Safitri. Anissa Safitri, kalau misalkan kita mau membeli jus atau mau membeli roti, melihat pedagangnya itu kukunya panjang terus hitam-hitam kotor gitu. Kira-kira kamu masih mau beli nggak?
Tidak. Karena apa? Kebersihan orang itu pada saat kita mau membeli produknya harus melihat dulu kebersihannya yang utama. Ya tidak? Ada nggak di sini yang mau membeli sembarangan? Pasti kita akan melihat dulu kebersihannya yang utama ya. Karena kalau kita melihatnya sudah bersih, otomatis kebersihan pada produk itu akan terjaga gitu ya. Kemudian yang keempat, dilarang bermain HP dan makan pada saat KBM. Ada nggak di kelas ini yang masih melanggar? Atau masih melakukannya sesekali? Tidak boleh ya. Ini kita membuat kesepakatan kelas ini berdasarkan apa? Kesepakatan bersama. Tidak ada yang diberatkan gitu ya. Berikutnya ada apa ini? Tadi sudah ya capaian pembelajaran. Nah, sebelum kalian memasuki materi berikutnya, kita mengulas dulu nih. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai proses pembuatan roti. Roti itu apa sih? Kemudian dibakar atau di oven. Roti mempunyai berbagai macam jenis. Salah satunya yaitu roti manis. Roti manis adalah roti yang mempunyai cita rasa manis menonjol, tekstur empuk, diberi macam-macam isi dengan cukup dan variasi. Oke, sudah tahu ya poin utama dari roti itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada apa? Fermentasi. Di kelas ini pada pinter-pinter, pada rajin-rajin, tapi mungkin pada saat mau menjawab sesuatu masih suaranya masih kurang lantang ya. Coba belajar pede aja kita di kelas ini, kan sama-sama belajar. Di kelas ini apa tujuan kita mau ke sekolah itu? Untuk belajar. Jadi pede-pede aja, mau salah, mau benar itu masalah belakangan. Yang penting kita sudah punya berani, ya. Tadi kata Raka, apa kunci dasarnya apa? Kata kuncinya? Ada fermentasi. Kalau ingat roti, ingat fermentasi. Karena kalau tidak ada proses fermentasi, itu tidak dapat dikatakan dengan roti. Gitu. Terus ada apa lagi kata kunci dari roti? Apa? Oven katanya. Oven itu adalah proses apa sih? Digunakan untuk apa? Untuk apa? Memanggang. Jadi roti itu harus melalui proses pemanggangan. Harus menggunakan, kalau roti digoreng itu disebut roti nggak? Roti goreng. Bentuk roti dan macam-macam roti itu banyak ya. Roti itu bisa ada yang digoreng, ada juga yang dikukus, ada yang dipanggang atau dibakar. Tapi harus tetap ada yang satu yang harus tidak boleh tertinggal. Ada? Bukan ovennya yang ditinggal, tapi apa ya? Untuk pengembangan? Ragi. Jadi kita harus menggunakan ragi kalau membuat roti itu ya. Mau roti kukus, roti panggang, roti goreng ya. Sejarah roti. Di sini ada sejarah roti. Apa sejarah roti ini? Perkembangan industri roti di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar dan akan terus berkembang. Perkembangan ini bukan hanya metode pembuatannya, tapi juga dalam bentuk pendidikannya. Yang di belakang terlihat tidak? PPT-nya. Tulisannya terlihat? Terlihat. Coba Ibu minta tolong. 1. Rini, tolong dibacakan suaranya lantang. Oke, terima kasih Rini. Jadi sejarah perkembangan roti ini sudah
mengalami perkembangan yang cukup pesat ya di Indonesia ini. Dan ini selalu berkembang. Karena apa? Kita harus melakukan inovasi pangan. Inovasi kepangan itu sangat penting untuk di industri produk, apalagi makanan harus tetap berkembang gitu ya. Kira-kira dari sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tidak terkait materi? Masih belum ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Sejauh ini masih paham ya? Nah, di sini ditanya lagi, siapakah penemu roti? Siapa? Kenal nggak? Bangsa Mesir. Nah, sejak lama dianggap penemu roti ini sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Namun, bukti ini menunjukkan bahwa inovasi kuliner itu ternyata sudah lebih lama dilakukan oleh Australia itu terkenal katanya dengan roti. Karena kalau orang-orang luar negeri itu, makanan pokok, makanan utamanya itu adalah roti. Biasanya roti apa yang biasa di... Sourdough katanya. Iya, itu digunakan untuk apa? Sarapan breakfastnya orang-orang bule itu makannya roti, bukan seperti kita ya. Kalau kita harus apa makannya? Harus nasi, harus apa? Yang berat-berat harus karbo. Kalau nggak makan nasi, nggak makan mie ayam, nggak makan bakso pagi-pagi, belum merasa kenyang. Iya nggak, Raka? Udah sarapan? Sarapan pakai apa tadi? Pakai sourdough. Pakai apa? Ikan laut. Pakai nasi nggak? Nah, harus nasi itu. Ada yang di sini sarapannya tidak menggunakan nasi, pakai buah. Ada nggak? Yang tadi pagi sarapannya buah? Ada. Buah apa? Pisang. Pisang itu buah-buahan surga ya, salah satu buah-buahan surga. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, sembari mengulas ya, kemarin kan kita sudah praktik pembuatan apa? Buat roti manis. Nah, di sini sudah tahu, sudah ada gambaran dari diagram alir pembuatan roti manis ya. Mau dijelaskan dulu diagramnya atau mau Ibu tayangkan video? Tayangkan video. Oke, kita tayangkan video dulu ya. Kita nonton sama-sama. Disimak ya. Nanti kita akan tanya jawab. Ini adalah cuplikan dari proses pembuatan roti dari jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian ya. Ini bisa kita contoh karena kita di sini juga sama adalah jurusan APHP ya, yang biasa membuat produksi roti. Keberhasilan sebuah SMK dalam mencetak lulusan yang siap kerja sangat ditentukan oleh proses pembelajaran dan suasana belajar yang relevan dengan dunia kerja atau dunia industri. Kegiatan belajar bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga mendidik dan melatih siswa agar memiliki corporate culture yang baik sesuai dengan tuntutan industri. Pada proses pembelajaran unit kompetensi melakukan produksi roti di SMK Negeri 1 Pacet Cianjur, pembelajaran diawali dengan teori dalam bentuk diskusi secara langsung dengan siswa, mempelajari satu video proses pengolahan roti, dan menggali informasi yang sudah ada dalam kognisi mereka, memfasilitasi pemahaman mereka, dan mengarahkan serta menyempurnakan pemahaman tersebut dengan tuntutan proses yang ada di industri.
Kegiatan diawali dengan membaca doa, persepsi, pengecekan kehadiran, pengecekan kesehatan, kelengkapan APD, dan higien personal. Dari kegiatan ini, siswa harus dipastikan sehat badannya, ceria dan ikhlas hatinya, bersih dan higien, serta siap untuk melakukan aktivitas kerja. Dalam sesi ini disampaikan tujuan pembelajaran dan aturan main atau tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Pembelajaran praktek dimulai dengan mempelajari job sheet dan mengisi administrasi yang berlaku dalam pabrik, mulai dari mengisi daftar hadir praktek, bon peminjaman alat, bon pemakaian bahan, dan menyiapkan borang atau format pengendalian proses. Proses produksi roti dimulai dengan proses seleksi bahan dan penimbangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas bahan yang baik, stok tersedia dan cukup, serta jumlah takaran yang sesuai dengan formulasi yang berlaku. Pada tahap ini, dibutuhkan pengetahuan sifat bahan yang baik, kompetensi melakukan sortasi bahan yang baik, dan faktor ketelitian yang tinggi. Tahap berikutnya adalah proses pengadukan atau mixing. Tujuan untuk mencampur rata semua bahan, menentukan gluten, menggunakan gluten, dan mendapatkan kekuatan menahan gas yang baik. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk mengaitkan teori tentang metode pengadukan dan tahap-tahap pengadukan yang telah dipelajari dengan praktek yang sedang mereka lakukan. Siswa diajarkan bagaimana mengendalikan pengadukan dengan memeriksa dan mengendalikan suhu adonan dalam kisaran 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bagaimana mengamati setiap tahapan heat up, clean up, serta menghentikan pengadukan saat adonan sudah mencapai tahapan final atau kalis. Pada tahap ini siswa diberi contoh cara menentukan kekalisan adonan dan dilatih untuk membuat keputusan bagaimana menentukan waktu yang paling tepat menghentikan proses mixing. Tahap berikutnya adalah tahap fermentasi. Pada tahap ini terjadi perubahan gula yang dapat difermentasi menjadi CO2 oleh ragi dari spesies Saccharomyces cerevisiae. Selama proses fermentasi, adonan akan menghasilkan gas CO2, alkohol, asam, dan panas yang membuat adonan menjadi mengembang. Peran alkohol dalam hal ini adalah memberi aroma pada roti, asam berperan memberi rasa dan memperlukan gula, sedangkan panas berperan untuk meningkatkan suhu selama proses fermentasi. Tahap berikutnya adalah tahap pembagian adonan dan routing. Tujuan untuk membagi adonan ke berat yang dibentuk, mengendalikan keseragaman pengumpulan, membentuk lapisan halus di permukaan adonan sehingga dapat menahan gas-gas yang dihasilkan dan memberi bentuk supaya mudah dikerjakan. Tahap berikutnya adalah tahap pengistirahatan adonan untuk beberapa saat pada suhu 35 sampai dengan 36 derajat Celcius dengan kelembapan 80 sampai 85% selama 10 sampai dengan 15 menit. Tahap berikutnya adalah tahap pembentukan adonan atau molding.
Tahap berikutnya adalah proses pengembangan akhir atau final proofing. Pada tahap fermentasi akhir, sehingga terjadi pengembangan adonan yang mencapai volume optimum. Adonan dikembangkan sampai maksimum agar didapatkan produk yang baik. Suhu yang digunakan kurang lebih 35 derajat Celcius, ledakan 80 sampai 80%, waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Tahapan proses berikutnya adalah proses pemanggangan. Pemanggangan merupakan proses pematangan adonan menjadi roti yang dapat dicerna oleh tubuh dan menimbulkan aroma yang khas. Pemanggangan merupakan aspek yang kritis dari urutan proses untuk menghasilkan roti yang berkualitas tinggi. Volume roti akan bertambah pada saat masuk oven sampai 5 menit kemudian, sampai lagi dimatikan oleh panas pada suhu 65 derajat Celcius dan karamelisasi mulai terbentuk secara perlahan-lahan. Suhu pembakaran tergantung pada jenis roti atau produk yang diinginkan. Pada roti manis, pemanggangan dilakukan pada suhu 170 sampai dengan 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Sesaat setelah proses pembakaran, maka tahap selanjutnya adalah proses pendinginan. Dinginkan roti yang telah keluar dari oven pada udara terbuka kurang lebih 45 sampai dengan 60 menit. Letakkan roti pada loyang yang berlubang hingga panas keluar dari loyang. Jika akan dikemas, roti dikemas pada suhu kamar atau berkisar antara 30 derajat Celcius. Akhir dari proses produksi roti ini adalah proses pengemasan, bertujuan untuk mencegah tercemarnya jamur yang tidak dikehendaki dan menghindari pengerasan kulit akibat menguatnya kandungan air. Jangan mengukus roti yang masih hangat, supaya roti tidak cepat berjamur. Masih semangat? Ya, masih. Bukan Agro-Industri? Yes, 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 yes. We are the best, the best, the best, yes. Oke, sudah selesai ya? Ada yang ngantuk kah di sini? Setelah nonton tayangan video, masih semangat? Masih. Oke, harus semangat ya. Kira-kira dari tayangan video tadi ada kesamaan tidak dengan
proses pembuatan roti di sekolah dengan kita? Ada. Sama? Sama. Apanya kira-kira? Dari prosesnya, dari peralatannya, kita sama nggak? Sama. Kita sudah memenuhi kriteria yang dari video tadi? Sudah. Sudah menggunakan apa di lab kita? Coba Dava, dijelaskan di lab kita sudah ada apa? Ovennya sama. Terus ada apa lagi yang sama dari video tersebut? Apa? Mixernya sama. Terus ada apa lagi? Loyang, prover. Peralatannya kita sudah hampir sama ya dengan yang ditayangan video itu. Kalau untuk proses pembuatannya, sama juga nggak? Sama. Ada yang masih ingat proses pembuatannya, langkah-langkahnya? Ada? Ada yang bisa bantu? Tadi dia menggunakan apa yang pertama? Ada apa? Tepung. Terus ditambahkan apa lagi? Ada ragi, ada air. Coba ada bahan-bahannya apa? Bahan-bahan pembuatan roti pada saat ditayangkan video. Apa Diandra? Satu orang saja, silakan. Tepung terigu, terus apa lagi? Yang kuat suaranya. Oke, pintar. Terus susu bubuk, terus apa lagi? Telur. Ada yang bisa menambahkan? Pelembut. Ayo suaranya yang lantang. Mana suaranya? Oke. Terus ada apa lagi yang kira-kira dari video ini yang sama dengan peralatan yang di lab kita? Ada apa? Prover. Kita juga sudah punya ya peralatan prover yang sama seperti di tayangan video tadi. Oke, kalau Ibu berikan tugas, masih semangat? Harus semangat dong. Nah, di sini dari tayangan video tadi itu kita sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan roti manis. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana SOP. Kalau kita mau masuk ke lab itu harus apa? Ternyata ada peraturannya juga pada saat kita ingin memasuki lab. Nah, di sini sudah ada diagram alir pembuatan roti manis. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ada apa? Persiapan bahan dulu ya. Jangan sampai kalau kalian ingin membuat produk, tapi tidak ada bahan-bahannya. Yang kedua ada apa? Ada pencampuran yang pertama. Kemudian pencampuran yang pertama itu ada apa aja? Ternyata ada tepung terigu, ada gula, ada telur, terus ada apa lagi? Kelihatan nggak? Yang belakang terlihat tidak? Tulisannya? Kelihatan. Terus ada apa lagi? Ragi. Berikutnya ada pencampuran? Pencampuran ini tuh ada apa? Air dan mentega. Terus ada apa lagi? Berikutnya ada apa? Penimbangan. Setelah itu ada pembuatan adonan. Lanjut ada apa lagi? Prover selama 60 menit. Kenapa 60 menit? Supaya apa sih fungsi prover? Supaya proses fermentasinya akan mengembang gitu ya. Terus ada apa lagi tuh setelah di prover? Masukkan dalam prover tuh. Pada saat pemanggangan dilakukan berapa lama? 15 sampai 20 menit. Dengan menggunakan suhu berapa biasanya? 170, 180, kisaran seperti itu ya. Dengan apa? Api atas bawah. Setelah itu akan menjadi roti manis.
Kalau dari tahapan ini, kira-kira proses yang mana yang paling sulit dilakukan? Atau yang paling kalian suka? Atau yang tidak suka? Ada nggak? Suka semua? Paling suka proses apa? Pembentukan, karena di situ siswa akan apa? Berkreasi. Berkreasi, biasanya paling suka bentuk-bentuk apa? Daun. Terus ada apa lagi? Roti yang dikepang. Biasanya kalau roti yang dikepang itu sudah memiliki tingkat skill yang di atas ya. Karena itu sulit, ini suka. Terus ada apa lagi? Kalau untuk proses rounding, gimana? Proses rounding. Proses rounding. Ngerounding. Yang biasa membulat-bulatkan adonan. Sebelum dibentuk, kita harus melakukan proses rounding terlebih dahulu gitu. Berikutnya ada apa lagi di sini? Kita akan diskusi ya. Diskusi apa? Jadi di sini Ibu sudah punya lembar kerja peserta didik ya. Di sini kalian akan melanjutkan materi berikutnya untuk membuat apa? Lembar kerja peserta didik untuk menjelaskan bagaimana sensori dari roti yang dari roti manis yang telah kalian buat. Oke, di sini silahkan nanti akan Ibu bagi kelompoknya. Di sini ada berapa jumlah siswanya? Ada 18, nanti ada kita buat 4 kelompok saja ya. Ada yang 2 kelompok 5 orang, 5 anggota, kemudian ada 2 kelompoknya lagi yang 4. Oke, di sini nanti Ibu akan membagi berdasarkan, tunggu sebentar ya. Ibu punya sesuatu, silahkan nanti diambilnya satu-satu ya. Satu anak cukup ambil satu saja. Mudah-mudahan cukup ya. Majunya satu-satu, oke? Oke, di sini ada sesuai dengan jumlah yang ada di kelas. Nanti tolong silakan satu persatu maju dulu dari paling belakang. Silakan Marcella. Oke, diambil satu. Berikutnya maju, sampingnya. Silahkan maju. Silahkan dipilih. Oke, lanjut. Silahkan ambil. Ayo, berikutnya. Lanjut ya, siap-siap ya. Oke, lanjut. Lanjut. Silahkan ambil sesuai dengan kesukaan kalian. Dilanjutkan dengan temannya. Oke, jangan dibuka dulu ya. Sudah dapat semua permennya? Sudah. Coba silakan tunjukkan dengan Ibu. Sudah? Sudah. Coba, sekarang kan ini Ibu bagi berdasarkan warna dari permennya. Silakan
ada yang berwarna oranye? Siapa yang dapat warna oranye? Oke, silahkan membentuk kelompok menjadi 5. 5 atau 4? 4 ya? Oke, silahkan dibagi. Kemudian ada yang permen kaki. Permen kaki ada 5 orang. Permen kaki, ya. Permen kaki ini ada 5 orang. Ini kelompok 1, ya. Coba perhatikan. Kelompok yang permen kaki ini adalah kelompok 1. Kemudian ada yang kelompok 2, dia mendapatkan 1 permen kaki, 2 permen yang berwarna kuning, dan 2 permen yang berwarna oranye. Sudah? Ada yang warna hijau dan ada warna orange ya. Warnanya sedikit-sedikit mirip. Kemudian ada yang berwarna apa ini? Warna hijau. Nah, warna hijau ini ada jumlahnya berapa? 5 atau 4? 4. Ada yang 4. Tunjuk tangan yang mendapatkan ini. Oke, silahkan duduknya per kelompok ya. Sudah dibedakan berdasarkan warna dan warna dari permen tersebut ya. Silahkan duduknya per kelompok, diatur. Mejanya tolong diatur, dibuat seperti ini. Didempetkan ya. Dibuat yang nyaman. Nih dirapatkan dua meja ini. Nah. Diatur, didekatkan. Mejanya diatur. Ininya didekatkan. Gini dong. Ini berempat kan? Ini rapetin dulu. Nah. Kamu berapa? Enggak, ini yang agak maju biar itunya mundur biar kelihatan kamera. Nih, sini yang ini maju. Awas kejepit tangan. Tambahkan mejanya kalau kurang. Nah, dirapatkan lagi. Nah, jadi berdua. Ya ini kursinya madep sana aja. Dideketin dulu ininya, mejanya dirapatkan lagi. Diangkat ya. Oke. Sudah diatur? Oke, sambil nunggu temannya ini masih ada yang belum rapi. Oke. Bisa, Dava, Raka? Bisa, oke. Yang ini Mbak yang bertiga, sempit tidak di situ? Oke, kalau aman enggak apa-apa. Oke ya, jadi sudah mendapatkan permennya masing-masing? Sudah dapat permennya. Jadi, di sini kita kerja kelompok tugasnya. Ya, tugasnya kelompok, silakan diambil. Satu. Dikerjakannya per kelompok, bukan individu ya. Oke. Nih, 1, silahkan diisinya sambil berdiskusi sama-sama. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara kalian untuk mengisi dari kuesioner tersebut. Di sini sambil diperhatikan, ini ada LKPD, tuliskan soal yang pertama. Kalian harus menuliskan dulu nama kelompoknya. Nama anggotanya siapa? Silahkan ditulis. Kemudian soal nomor 1 di sini ada tuliskan kendala yang kalian hadapi selama proses pembuatan roti manis. Serta tuliskan solusinya. Karena di sini ada 2 kolom, di sini ada kendala yang dihadapi pada saat praktik. Kendala apa saja kira-kira? Misalkan, contoh ya. Contohnya yang pertama itu ada kendala pada saat mati listrik.
Ya. Di situ solusinya seperti apa? Solusinya pakai genset gitu. Kalau misalkan tidak ada, gimana? Mau tidak mau kita harus menunggu gitu. Nah, kalau di sini misalkan contoh lain ada kendala pada saat praktik itu kita lupa menambahkan ragi, ya. Kan pembuatan roti itu yang membuat proses berhasil atau tidaknya adalah apa? Ragi. Nah, kalau misalkan itu kan bisa dijadikan salah satu kendala pada saat lupa memasukkan ragi. Solusinya seperti apa? Ada nggak yang pernah melakukan tidak memasukkan ragi pada saat pembuatan roti? Pernah? Ada yang pernah melakukan itu? Tidak ada? Oke, bagus, berarti daya ingat kalian masih bagus, masih jempol ya. Jadi kalau misalkan kalian ada kendala pada saat praktik itu, misalkan pada saat penambahan ragi tertinggal, ya, nanti pada saat solusinya seperti apa? Dengan cara kita menambahkan air, dilarutkan dan ditambahkan ragi, masukkan saja di dalam adonan itu nggak apa-apa. Tapi penggunaan airnya tidak boleh terlalu banyak, karena akan mengakibatkan apa? Lembek yang pertama itu. Adonannya nanti akan lembek, dia sulit untuk dibentuk, sulit di rounding gitu ya. Nanti silakan diisi bagian sininya ada tiga kolom. Kemudian soal yang kedua, tuliskan kesimpulan dari hasil praktik kelompok kalian sesuai dengan ketentuan pada kolom di bawah ini katanya. Di sini ada kolom mengenai kualitas hasil praktik, kemudian kesesuaian praktik. Nah, di sini nanti Ibu akan membagikan roti hasil praktiknya tadi ya. Rotinya itu nanti akan kalian lihat ada beberapa parameter. Nanti kalian coba ya rotinya itu, kemudian disesuaikan dari hasil praktik tadi itu teksturnya seperti apa. Kalian jelaskan sesuai atau tidak di checklist ya. Kemudian dari rasanya, nanti kalian juga sesuaikan kesesuaian pada kriteria hasilnya, sesuai atau tidak itu tinggal di checklist saja ya. Kemudian ada warna, aroma. Ini ada parameternya ada 4, ada warna, rasa, aroma, dan tekstur. Silahkan diisi. Kemudian nomor 3, ini ada form untuk uji hedonik. Uji hedonik itu apa? Uji kesukaan, ya. Jadi suka atau tidak sudah ada parameternya. Di sini sudah dijelaskan ada 7 parameter, jadi kalian tinggal tuliskan angkanya saja, ya. Dari parameter ini kan ada penampakannya, dilihat penampakannya. Kalian suka atau tidak? Dari parameter ini kan ada 7 parameter. Yang pertama itu ada untuk sangat tidak suka. Yang kedua ada tidak suka. 3 ada agak tidak suka. Kemudian ada biasa. 5 agak suka, 6 suka, dan 7 sangat suka. Itu disesuaikan dengan apa? Apa? Kesukaan kita, ya. Kemudian untuk warna, aroma, rasa, dan tekstur sama ya. Sesuai dengan parameter di samping. Kriterianya sudah ada, jadi kalian tinggal mengisi form untuk angkanya berapa gitu ya. Atau centang-centang di checklist saja ya. Kemudian untuk penerimaan secara keseluruhannya bagaimana? Secara keseluruhan maksudnya seperti apa? Penerimaan secara keseluruhan itu dinilai dari beberapa parameter tersebut ya. Ada berapa? 1 dari penampakan, warna, aroma. Keseluruhannya kalian suka atau tidak? Ya. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sebelum kalian memulai? Cukup. Oke. Ibu bagikan dulu untuk rotinya, nanti silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup? 10 sampai 15 menit ya Ibu kasih waktunya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, boleh
Boleh dikumpul. Nanti kita yang keempat itu soalnya apa? Iya, nanti ada yang mempresentasikan dari hasil diskusi tadi, diskusi kelompoknya. 1, silakan diamati. 1, silakan diamati. 1. Bareng-bareng ya, silakan dicoba dulu kita dari aroma, rasa, tekstur. Itu harus disesuaikan. Aduh. Oke, silahkan dikerjakan waktunya sambil berjalan. Penampakannya seperti apa? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tunjuk tangan ya. Gimana ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ada kesulitan? So far so good ya. Oke. Kelompok Lulu gimana? Ada kendala? Tidak ada. Aman ya? Kelompok 3 gimana? Aman? Aman. Kelompok Diandra gimana? So far so good katanya. Oke. Jangan lupa nanti kita akan mempresentasikan dan diskusikan hasil kerja hari ini. Ceklis saja cinta. Iya, saya. Diceklis saja nanti. Ini untuk penampakan. Nih ya, jangan sampai keliru ya. Di kelompok ini ternyata masih ada keliru, Sah. Coba perhatikan dulu sebentar. Jadi ini kan yang kita uji itu hanya ada 1 jenis roti. Ya, jadi kita tinggal tulis saja penampakannya ini dari skala 1 sampai 7 itu. Tulis, kalian sukanya di mana? Checklist. Nih, misalkan agak suka untuk penampakannya. Kemudian nomor bagian warna, agak suka. Di checklist di nomor 6. Checklist nomor berapa? Untuk tekstur gitu ya. Masih ada yang bingung? Kalau bingung, silahkan ditanyakan. Jangan diam-diam saja ya. Oke, gimana? Kelompok 1 gimana? Pintar. Ini sudah benar? Hasil praktik lembut. Nah, nanti di deskripsinya dijelaskan ya. Ini sudah bagus. Jadi tidak perlu banyak yang di checklist, tidak perlu banyak yang diisi. Sudah kelompok ini, Melda? Coba
Coba. Ibu cek dulu ya. Kendalanya? Sudah ya di belakang. Nggak muat ya? Pintar. Bagus. Hasil praktiknya ini dijelaskan, dijabarkan. Deskripsi. Teksturnya seperti apa hasil dari praktik tadi? Nah, teksturnya lembut atau moist atau untuk rasanya gimana? Rasanya cenderung. Perlu diingat ya, yang kalian amati itu adalah produk yang Ibu berikan, produk hasil kalian ya. Jadi dinilai dari teksturnya itu seperti apa, rasanya bagaimana, aromanya khas apa gitu ya. Sudah semua ya. Ayo silahkan, waktunya sudah berjalan. Sudah lewat ya waktunya. Ibu minta tolong untuk dipresentasikan. Ayo. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, tolong diperhatikan ada temannya yang mau presentasi. Ayo silahkan kelompoknya Marcella, silahkan maju untuk presentasi semuanya. Dijelaskan hasil diskusinya ya. Ya, silakan maju di sini aja. Diskusi. Ditulis saja ya. Sudah, teman-temannya tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang roti manis. Nama kelompok Anes, Bila, Tarisa, Inis, Marcella. Satu, tuliskan kendala yang kalian hadapi selama proses pembuatan roti manis serta solusinya. Kendala yang saya hadapi saat praktik, satu adalah terlalu lembek. Solusinya menambahkan sedikit topping terigu sambil diblending. 2. Roti tidak mengembang saat cooking. Solusinya menambahkan waktu cooking dan meletakkan adonan di tempat yang hangat. 3. Overcook. Solusinya menyesuaikan suhu oven dan mengurangi waktu pemanggangan. 2. Tulislah kesimpulan dari hasil kelompok kalian hari ini sesuai dengan ketentuan pada kolom jawab. Selama praktik pembuatan roti manis, kelompok kami menghadapi Perhatikan. seperti adonan terlalu lembek, tidak mengembang, Perhatikan sini. Diperhatikan temannya. Ayo coba tolong diperhatikan temannya yang sedang presentasi. kualitas roti, tekstur lembut, rasa sesuai, rasa manis, gurih dan coklat. Oke. Rasanya manis. Aroma khas roti, warna golden brown. Warnanya golden brown katanya. Terus lanjut. Oke. Apa lagi? Silahkan dilanjutkan. Kriteria, penampakan, Ya, penampakannya gimana? suka, Sangat suka. Berapa poinnya? 7. Terus lanjut. warna, sangat suka, Oke, warnanya sangat suka. Poinnya berapa itu? Poinnya 7, sangat suka. Oke. Sudah? aroma, Agak suka. Oke, lanjut. rasa, suka, Oke. Suka. tekstur, Terus? menerima keseluruhan, Biasa. Oke. Sudah? Sudah selesai semua?
Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Kenapa dari teksturnya tadi apa hasilnya? Teksturnya suka atau tidak suka? Berapa dapat poinnya? Suka. Berapa poinnya? Dapat 7. Ada nggak yang berbeda di sini? Untuk teksturnya? Coba silahkan ditanyakan. Yuk. Kenapa teksturnya dia suka katanya? Coba. Silakan Lulut. Silakan kalau ada yang ingin bertanya untuk kelompok ini. Kelompok 1. Suaranya yang lantang. Kenapa teksturnya suka? Suaranya? Karena lembut. Teksturnya lembut. Terus apa? Creamy banget. Terus ada lagi? Lembut Nyoklat banget. Semuanya serba banget ya. suka banget kayaknya ya. Suka banget ya? Kelompok ini suka banget. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke, silahkan duduk kembali kelompok 1. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya ada yang ingin maju? Satu lagi ya. Kelompok Diandra, silahkan maju. Ayo. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil praktik pembuatan roti manis. Nama kelompok Anissa Safitri, Asifa, Saiful Ranka, Jendra Awentania, dan Yesla Tifa. 1. Tuliskan kendala yang kalian hadapi selama proses pembuatan serta solusinya. 1. Kendala yang dihadapi saat praktik. Suhu adonan yang tidak tepat. Solusinya, gunakan air dengan suhu yang tepat untuk melarutkan ragi dan pastikan suhu ruangan saat fermentasi juga ideal, tidak terlalu dingin dan panas. Oke. Yang kedua, adonan roti tidak mengembang. Solusinya, pastikan ragi masih aktif. Gunakan air dengan suhu yang tepat dan ulangi adonan dengan benar. Oke. Lalu yang ketiga, tekstur roti yang keras dan bantet. Solusinya, pastikan ragi yang masih aktif. Gunakan tepung terigu protein tinggi. Ulangi adonan hingga kalis dan panaskan oven sebelum memanggang. Oke. 2. Tuliskan kesimpulan dari hasil praktik kelompok kalian hari ini sesuai dengan ketentuan pada kolom informasi di bawah ini. Tekstur lembut, rasa manis, aroma wangi, warna kesepakatan. Sudah? Semua? Semuanya sesuai. Itulah di bawah ini sesuai dengan kriteria jenis coklat. Perampakan, suka, warna agak susu, aroma sangat suka, rasa. Rasanya berapa parameternya? Dapat? 7. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, dari kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan? Kelompoknya Dava? Silakan tunjuk tangan, ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Ayo, silahkan. Kenapa rasanya suka? Rasanya dia memiliki skor yang paling tinggi ya di antara parameter yang lain karena kelompok ini sangat menyukai dari tekstur, warna, rasa, aroma mereka. Overall penilaiannya sangat suka gitu. Ada lagi alasan lain? Sudah cukup. Oke.
Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan. Cukup ya untuk kelompok berikutnya. Silakan duduk Kak Papa. Untuk kelompok berikutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita penutupan, kita akan melaksanakan ice breaking dulu supaya kalian itu lebih fresh, lebih konsentrasi lagi untuk melanjutkan kegiatan belajar berikutnya. Oke, ice breakingnya seperti apa? Sebentar ya, kita akan melaksanakan ice breakingnya supaya kalian tidak ngantuk. Kita cari ice breakingnya seperti ini. Bangun semuanya. Kemudian bentuk barisan, silakan bangun. Dirapikan dulu. Dirapikan kursinya. Sudah? Silakan berbaris ke belakang. Ya. Yang laki-laki depan aja berdua. Yang laki-laki dipisah tidak apa-apa. Paling depan. Oke. Terlihat tidak? Lulu paling depan. Dibagi ya, dibagi barisan ini juga. Boleh. Sudah? Silahkan kalian mengikuti video di sini ya. Silahkan perhatikan video di layar. Oke, kita ikuti. Maju, mundur. Samping. Ayo yang kompak. Mundur, ayo mundur. Sudah? Belum kompak ya? Ayo itu sebagai contoh ya. Ayo sekali lagi yang kompak ya. Kursinya disampingkan, kalau menghalangi silakan dirapikan dulu. Yang kompak semua harus bergerak, oke? Oke? Semua harus bergerak. Yang di belakang silakan ikuti panduannya. Semuanya harus happy. Oke, kita ulangi lagi ya sekali lagi. Yang kompak. Maju, mundur. Samping. Maju, mundur. Ayo, 1, 2, mundur, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Sudah, silahkan duduk kembali. Oke, gimana? Setelah ice breaking apa yang dirasakan? Sudah ceria kembali? Semangat kembali? Sudah konsentrasi? Sudah. Mana suaranya dong? Oke, udah happy lagi ya? Udah gak ada yang ngantuk-ngantuk? Jadi, setelah kita belajar mengenai apa tadi? Materi kita tadi apa? Iya, proses pembuatan roti manis. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Proses pembuatan apa tadi? Roti manis. Gimana proses pembuatan roti tadi? Dengan cara melalui proses fermentasi. Bahan baku utama pembuatan roti tadi apa? Ada tepung terigu. Ada air. Ada gula, ada garam katanya. Kok banyak banget sih? Coba Ibu minta yang laki-laki yang paling lantang. Coba bahan utama pembuatan roti tadi ada apa? Suaranya yang lantang. Ayo, ada apa? Air.
Satu orang saja, coba kita dengarkan dari imam kita ya. Ketua kelasnya, silakan apa? Ayo. Yang pertama ada apa? Bahan baku utama pembuatan roti? Iya, pintar. Terus? Ragi. Ada garam. Air. Nah, itu ya, itu adalah bahan baku dalam pembuatan roti yang tidak boleh terlewatkan, tertinggal. Itu harus jadi menjadi komponen utamanya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah bisa menyimpulkan apa saja materi yang dapat kita sampaikan ya. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup paham, alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi pembelajaran mengenai proses pembuatan roti manis. Nah, terima kasih untuk hari ini kalian sudah bekerja sama dengan baik ya anak-anak semuanya. Kelas berapa ini? 11 PH? 2. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sampaikan apa ini? Bukan salam perpisahan, tapi kita bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah luar biasa, sudah bekerja sama dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.